Ronald Tanur menjadi terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti Oktober tahun lalu. Dia diputus bebas Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan Juli 2024 meski dituntut jaksa 12 tahun penjara. Atas putusan itu, Kejari Surabaya mengajukan kasasi. 3 hakim PN Surabaya lalu dinilai melakukan pelanggaran berat oleh Komisi Yudisial dan menjadi tersangka dugaan kasus suap. Di sidang kasasi, Hakim Mahkamah Agung memutus penjara 5 tahun kepada Ronald Tanur karena terbukti melakukan pembunuhan. Untuk mengetahui perkembangannya, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Benediktus Adityari dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Bene, untuk saat ini bagaimana pemeriksaan terhadap 3 hakim agung yang saat ini dinilai melakukan pelanggaran berat oleh Komisi Yudisial dan juga memutus bebas atau memutus terkait dengan kasasi kasus Ronald Tanur? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang tadi kalau kita ikuti dari hasil pemeriksaan yang dimana dilakukan tepat pada sekitar pukul 10 maksud kami, dari pemeriksaan Mahkamah Agung sendiri ini menemukan bahwa hasil pemeriksaan tidak ada pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim yang ditemukan oleh tim pemeriksa yang dibuat oleh Mahkamah Agung, di mana diketahui ini pemeriksaan terhadap ZR, mantan petinggi MA ini dilakukan pada tanggal 4 November yang lalu di Kejaksaan Agung dan disaksikan dengan 2 jaksa begitu di ruang Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sementara untuk ketiga hakim tingkat kasasi MA ini juga sudah diperiksa pada 12 November yang lalu di Mahkamah Agung. Namun dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa ZR sendiri ini memang mengenal Hakim Ketua S yang diketahui ini adalah Hakim Susilo dan sempat bertemu Hakim Susilo di salah satu acara pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Makassar pada 7 September 2024 yang lalu dan diketahui ZR memang sempat dalam tanda kutip mencolek terkait dengan kasus Gregorius Ronald Tanur. Namun dari keterangan juru bicara MA memang Hakim S sendiri tidak menggubris begitu dari lontaran pembicaraan yang disampaikan oleh ZR begitu, Juno. Ya, Bene, untuk saat ini bagaimana dengan pihak dari Mahkamah Agung untuk menyelidiki apakah ada hakim-hakim lain yang juga turut terlibat dari kasus suap Zarov atau Zarov Rikar ini? Ya, memang kalau tadi kita sempat menyaksikan terkait dengan hal tersebut, apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap hakim-hakim yang terkait ZR yang diduga merupakan makelar kasus di MA. Namun dari keterangan juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Yanto sendiri menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kasus hukum murni di mana kita ketahui pada penggeledahan ZR ini ditemukan uang sejumlah berkisar 1 triliun dengan emas seberat 51 kg dan hal tersebut memang diserahkan kembali kepada penyidik yang diketahui memang kasus ini sedang bergulir di Kejaksaan Agung RI. Begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta. Sesaat lagi, saudara.